Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di siang hari ini kita masih diberikan nikmat kembali. Mudah-mudahan cuaca yang masih panas segera Allah turunkan hujan. InsyaAllah kita lanjutkan kembali masih surat An-Nahl dan kita awali dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. 98. Qur'an fasta'idh billahi minasy syaitanir rajim. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu ala alladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawna
على الذين يتولونه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون لونه به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. Baik, sampai 102. Fa idza qara'tal Qur'ana, apabila engkau hendak membaca Al-Quran. Kalau kita perhatikan bentuk kalimatnya, qara'ta itu sebetulnya adalah fi'il madi yang menunjukkan keterangan waktu lampau. Ya, ya nggak Bu? Iya. Kalau keterangannya akan, harusnya yaqra'u atau taqra'u, itu kamu membaca, itu ya. Jadi kalau mau diartikan letter luck itu ayat,
Sebetulnya artinya apabila engkau telah membaca Al-Quran, fasta'iz billah, maka bacalah isti'azah, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan. Berarti a'udzubillahnya kalau udah selesai baca gitu. Kalau dipahaminya korok taknya itu adalah fi'il madi, begitu. Nah, maka ayat ini maknanya itu sama seperti ayat tentang wudu yang ada di surat Al-Maidah ayat 6. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan iza kumtum ilas salati fagsilu wujuhakum dan seterusnya. Nah, di situ ada kumtum ilas salat, juga fi'il madi. Kalau kamu telah melaksanakan salat, maka basuhlah wajah kalian. Kan kebalik. Ya. Salat dulu baru wudu berarti gitu ya. Padahal prakteknya apa? Wudu dulu, karena wudu itu syarat sahnya sholat. Maka makna dari fa'iza qara'ta itu adalah ai iza aradta an taqra'al qur'ana, apabila engkau berkehendak untuk membaca Al-Quran, gitu, maka fasta'iz billah, mintalah perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Bagaimana bunyi lafaznya? Boleh a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahis sami'il alimi minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahil latifil khabiri minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahil azimi minasyaitonir rajim. Nah, itu lafaznya yang datang dari para imam qiraah, ya. Yang umum, yang biasa kita dengar paling dua ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim sama a'udzu billahis sami'il alimi minasyaitonir rajim. Nah, kalau yang ketiga dan keempat jarang dengar tuh. A'udzu billahil latifil khabiri minasyaitonir rajim. Wah, kalau ada nanti dibilang bid'ah itu. Atau yang keempatnya a'udzu billahil azim minasyaitonir rajim, ya. Apa hukumnya? Nah, sekarang begitu berarti ya. Kan ini diperintahkannya oleh Allah, kalau kamu hendak baca Quran, maka bacalah ta'awuz, bacalah isti'azah, kan begitu berarti. Jadi apa hukumnya membaca isti'azah sebelum membaca Al-Quran? Wajib apa sunnah, Pak? Sunnah, ya. Jadi tidak semua perintah itu menunjukkan wajib, ya. Sunnah itu hukumnya sunnah. Di dalam sholat ikhtilaf para ulama. Kan sholat juga baca Quran toh? Ada Fatihah, ada surat yang lain. Nah, kalau mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, disunnahkan membaca ta'awuz di setiap rakaat.
Ya setiap rakaat kan baca Fatihah lagi, baca surat lagi. Ya, kalau yang ketiga, keempat ya baca Fatihah, sama Quran juga. Jadi kalau Imam Asy-Syafi'i tetap ta'awuz lagi, sunnah hukumnya. Sedangkan imam yang lain ada yang berpendapat cukup di rakaat pertama saja baca ta'awuznya. Adapun Bismillahirrahmanirrahim, nah itu kan perbedaan pendapatnya, ada yang mengatakan itu bagian dari Fatihah, ada yang mengatakan bukan bagian dari Fatihah. Jadi kalau Imam Asy-Syafi'i yang menyatakan itu bagian dari Fatihah, termasuk ayat pertama, wajib dibaca. Itu bahkan sholat jahar ya dijaharkan, Bismillahirrahmanirrahim begitu. Itu Imam Asy-Syafi'i yang banyak kita ikuti ya oleh kebanyakan muslim di kita nih. Nah kalau imam yang lain kayak Imam Malik itu berpendapat Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Fatihah. Fatihah itu mulainya dari Alhamdulillah. Itu Bismillahirrahmanirrahim itu ya tidak termasuk Fatihah, juga tidak termasuk surat-surat yang lain. Dia hanya diturunkan sebagai pemisah antar surat begitu. Nah itu Imam Malik ya. Jadi sama sekali nggak baca ya, langsung aja Alhamdulillahirabbil alamin. Terus Fatihahnya berapa ayat? Sama 7 ayat. Nah bedanya yang di akhir tuh ya, ghairil maghdubi alaihim apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah di situ dipenggalnya ya. Nah gitu. Terus gimana dong kalau kita jadi makmum? Ya kalau kita jadi makmum ikuti saja, mau yang baca bismillah ataupun tidak ya, karena sholatnya tetap sah. Itu yang penting, bacanya Fatihah begitu. Itu bahkan kalau mau ngikutin mazhab Imam Abu Hanifah nggak wajib Fatihah, mau baca yang lain juga boleh gitu. Nah, itu. Karena perintahnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah ayat Quran yang mudah bagimu begitu. Nah itu dasarnya pakai ayat itu ya, tapi mayoritas ulama ya berpendapat itu sholat itu wajib baca Fatihah karena berdasarkan hadis Nabi gitu, bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, Alkitab yaitu Al-Quran. Maka Al-Fatihah menjadi rukun dalam sholat, begitu ya. Nah, ada sebagian lagi yang menganggap tetap sama bagian dari Fatihah, tapi tidak dibaca keras. Bismillahirrahmanirrahim. Nah baru alhamdulillahnya yang keras itu. Nah, jadi ada 3 model tuh berarti ya. Ada yang keras, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang langsung alhamdulillah, ada yang bismillahnya pelan. Ya kalau di kita, nah di kita sih kebanyakan keras semua ya bismillahnya. Ya tapi kalau ada misalnya ujuk-ujuk imam yang alhamdulillahirabbil alamin, wah salah imam nih saya, nggak usah. Lanjutkan saja ya, itu lanjutkan saja. Baik, nah itu tentang isti'azah. Adapun di luar sholat ya, hukum membaca ta'awuz itu disunnahkan di awal membaca Al-Quran gitu, di awal membaca Al-Quran. Jadi kalau orang baca Quran ya, di awalnya saja baca, selanjutnya tidak usah, kecuali apabila bacaannya terselang dengan aktivitas lain, lalu dia mau melanjutkan lagi, ta'awudz lagi, mulai lagi gitu ya. Misalnya lagi tadarus di rumah sendirian ya, auzubillah. Nah terus misalnya gorengan gosong tuh, nah,
ambil ke dapur dulu, itu tutup dulu. Nah, kan terselang tuh oleh aktivitas lain. Nah, maka nanti buka Quran lagi, ta'awuz lagi. Gitu. Maka kalau bacanya rame-rame nih, tadarus, kan lanjut bacanya. Maka cukup yang pertama yang baca gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Nah, sedangkan yang lain yang mau melanjutkan tidak usah ta'awuz lagi. Lanjut saja langsung baca ayatnya. Bismillah. Bismillah itu hanya disyariatkan kalau membaca surat baru. Gitu. Umumnya ya. Gitu. Makanya dalam penulisan kan hanya ada di awal-awal surat kan. Tuh, Bismillahirrahmanirrahim itu. Gitu. Ya, tapi kalau kita baru memulai ya mau dari manapun, kalau mazhab Imam Asy-Syafi'i ya ta'awudz ya bismillah, gitu boleh dua-duanya ya. Tapi kalau sedang baca bergantian tuh cukup yang pertama aja ta'awudz, selanjutnya tinggal melanjutkan ayatnya saja. Itu ya. Jadi nggak usah tiap gantian ta'awudz lagi. Begitu? Jadi hukumnya adalah sunnah. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Untuk apa ini? Li himayatika min waswasih. Supaya melindungimu dari bisikannya. Bisikan siapa? Setan. Nah, setan yang mana tuh kira-kira? Setannya jin apa setan manusia? Dua-duanya. Ai iza kunta qari'an aziman 'alal qira'ah, kalau kamu membaca dan berazam untuk membacanya, maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa inna zalika yaqika min waswasih, karena yang demikian itu akan menjagamu dari bisikan setan alladzi qad yufsidu 'alaika tilawataka, yang terkadang bisikan setan itu akan merusak bacaanmu. Gitu. Contoh misalnya baca Quran, bisikan setan membisikkan, ayo yang cepet bacanya, temenmu udah khatam 2 kali lu. Akhirnya ngebut bacanya, bablas, tajwidnya banyak yang dilanggar. Nah gitu, karena ngejar khatam. Wah, apalagi kalau sholat tarawih yang 20 rakaat 10 menit mah kan, itu entah gimana itu cara bacanya. Nah, termasuk di antara bisikan setan itu adalah katanya memalingkan kamu dari mentadaburi ayatnya, menghayati ayatnya. Jadi menghafal aja. Ya. Nah, ini maka kita harus tingkatkan nih, ya. Sekarang ini ketika kita baca Fatihah, baca surat setelah Fatihah, fokus pikiran kita bukan lagi memikirkan hafalannya, tetapi merenungkan maknanya. Ya, karena kalau ayatnya mah insya Allah udah hafal kan. Ya kalau suratnya Qul ya ayyuhal kafirun lagi mah udah hafal lah. Ya. Nah, tinggal berarti menghadirkan maknanya gitu, maknanya.
Karena kalau yang belum hafal makan fokusnya memikirkan lanjutan ayatnya itu. Lanjutannya apa nih? Nah, kalau hanya fokus memikirkan lanjutan ayat, jangankan surat yang panjang, kadang yang pendek pun bisa belibet. Tuh. Ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abatum. Wala antum lagi. Ya selesai jadi. Sama kayak At-Takasur juga kan belakangnya itu. Summa la tarawunnaha ainal yaqin. Summa lagi. Nah, jadi yang fokus makanya Bu kalau sedang sholat ya. Laqad sahat al-ahadits al-katsirah fi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu fi salatihi qabla al-qira'ah. Telah sahih hadis-hadis yang banyak menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suka berta'awudz di dalam salatnya sebelum membaca bacaan Al-Qur'an. Gitu. Nah, jadi faidatul isti'azah adalah an yahfadzal mar'a min an yalbisa alaihi iblis qira'atahu wa yukhallitu alaihi wa yamna'uhu minat tadabbur. Jadi faidah dari isti'azah itu sebelum seseorang membaca Quran akan menjaganya dari bisikan iblis yang terhadap bacaannya, sehingga dia ikut mencampuri bacaannya atau mencegah dia dari tadabbur atau menghayatinya, begitu. Kemudian apa lanjutannya? Innahu laisa lahu sultan. Innahu, sesungguhnya setan itu tidak memiliki sultan. Apa sultan tuh? Kalau di kita istilah sultan itu orang kaya. Ya. Oh, sultan. Ini maksudnya apa? Nah, di sini maknanya apa? Kekuasaan. Jadi maknanya setan itu tidak mampu menguasai, tidak mampu mempengaruhi, gitu. Sultan tuh maknanya ya. Ai tasallutun wa ghalabatun wa qahrun. Menguasai, mengalahkan dan memaksa. Nggak bisa. Siapa yang tidak bisa dikuasai, dipaksa dan dikalahkan oleh setan? Alallazina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Kalau imannya benar, tuh ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah, ini adalah kabar gembira, gitu, bagi orang-orang yang beriman berarti. Jadi kalau kita benar-benar menjaga iman, ibadah yang kita lakukan itu menambah iman kita, itu menjadikan kita makin kuat dari godaan setan. Pantas kata Nabi, atau bukan kata Nabi, di dalam Al-Quran Allah menyatakan innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perilaku keji dan munkar. Nah, kalau sholatnya benar. Jadi kalau ada orang sholat iya, maksiat masih terus saja, korupsi masih berani, nah berarti sholatnya yang harus dikoreksi itu. Bener enggak sholatnya? Itu ya. Jadi kalau sholatnya dilaksanakan karena iman,
gitu, kepada Allah, yakin bahwa Allah akan memberikan pahala karena mengerjakan sholat ini, dan yakin bahwa jika meninggalkan sholat itu dia akan mendapatkan azab karenanya, sehingga ada takut di hatinya. Nah, insya Allah itu akan menjadi kekuatan. Jadi nggak usah takut dong dengan setan kalau begitu. Asal kita orang beriman, setan nggak akan bisa menguasai, setan tidak akan bisa mengalahkan, setan tidak akan bisa memaksa kita, tidak akan bisa merasuki orang-orang yang beriman kalau dia betul imannya, apalagi ahli ibadah, nggak sanggup. Jadi setan dari bangsa jin yang bisa merasuki tubuh manusia, itu nggak sembarangan jin, ya. Dia yang punya kemampuan, itu yang punya kemampuan. Orang-orang yang ahli ibadah, banyak berzikir kepada Allah, nggak bisa dirasuki oleh jin itu. Saya pernah ceritakan, seorang ahli ruqyah saat meruqyah seseorang, nah itu jinnya nggak mau keluar, itu. Dan si jinnya itu mengatakan, aku mau keluar tapi mau pindah ke tubuhmu, silahkan, gitu. Kata ahli ruqyahnya itu, silahkan kamu pindah. Lama-lama nangis jinnya itu. Tanya, kenapa kamu nangis? Aku tidak bisa masuk ke tubuhmu. Kenapa? Karena engkau suka membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu jujur tuh yang ngasih tahu jin lo itu, ya. Itu katanya. Makanya zikir-zikir itu yang disusun oleh para ulama itu kan disebutnya hisnul muslim, penjagaan diri orang muslim. Jadi penjagaan dirinya orang muslim itu adalah zikir maksurat tuh, ya, zikir pagi, zikir petang, bukan jimat. Penjagaan dirinya itu, tapi zikir pada Allah, ya. Jadi insya Allah orang yang selalu berzikir ingat Allah karena imannya. Jadi zikir juga harus diluruskan niatnya. Begitu, jangan ngejar sekian ribu karena ada tujuan duniawi. Soal kalau dapat sholawat saya sekian ribu kali ini dijanjikan dapat rezeki melimpah nih. Itu udah duniawimu itu tujuannya, ya. Khawatirnya kalau ibadah akhirat ada tujuan-tujuan duniawi, kalau tidak terwujud nanti kecewa terus berhenti ibadahnya. Itu mengamalkan sholawat sekian ribu kali, ini udah seminggu, wah nggak datang nih kayaknya, kapok saya. Nah gitu khawatirnya. Ya padahal niatnya ibadah aja, sholawat mah makin banyak makin bagus kan. Satu kali sholawat itu Allah berikan 10 kali kebaikan. Baik. Nah, jadi tidak akan ada setan yang bisa menguasai orang yang beriman, yang bertawakal kepada Allah. Ya, orang yang bertawakal itu waman yatawakkal fahuwa 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah yang akan mencukupinya, yaitu menjaganya. Allah yang akan menjaganya. Tuh makanya Nabi mengajarkan kalau keluar dari rumah mau kemanapun baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Serahkan pada Allah. Deh, kita nggak tahu dari rumah mau ke Nurul Huda jalan kaki, Allahu alam apa yang akan terjadi kan. Itu
bisa kesandung, bisa kepleset, bisa keserempet. Ya sudah, serahkan pada Allah. Sehingga apapun yang terjadi itu berarti itu adalah kehendak Allah dan pasti adalah keputusan Allah yang maslahat untuk kita. Tawakal pada Allah. Ya, keluar mau bekerja, tawakal pada Allah karena nggak tahu ya kita bisa bekerja menghasilkan uang atau tidak. Tuh makanya pekerjaan yang paling mengajarkan dan menanamkan orang bertawakal itu menurut sebagian ulama adalah bercocok tanam. Karena dia pasti tiap hari kan merawat tanamannya dan tidak bisa memastikan kalau tanamannya ini akan tumbuh dan dia bisa panen. Memang dia narik-narikin supaya tumbuh buahnya? Kan enggak. Cuma nyiramin aja kan. Bagaimana nih hasilnya? Semata-mata Allah itu yang menentukan. Ada yang mengatakan, nah yang paling bisa menanamkan sikap tawakal itu adalah apa? Tijarah. Jualan. Ya kan sama orang jualan juga. Orang berusaha menjual sesuatu, apakah dia memastikan bahwa apa yang dijualnya itu laku? Ya enggak tahu kan? Ya enggak tahu. Ya udah, pokoknya tawakal. Saya mau berusaha. Bismillah, tawakkaltu 'alallah. Gitu. Ya. Apalagi kalau yang jualannya itu barang yang orang juga belum tentu butuh atau jarang yang butuh. Itu bawa ulekan tuh yang dari batu. Astagfirullah, udah berat itu dipikul kemana-mana. Wallahu alam yang beli mungkin nggak tiap hari juga itu. Ya. Tapi ada aja rezekinya kan. Tawakkaltu 'alallah. Nah, begitu. Berarti kalau yang kerja jadi karyawan yang gajinya tiap tanggal 1 nggak tawakal dong? Ya tawakal juga. Ya, memang bisa memastikan tiap tanggal 1 dapat gaji kan enggak? Nah, kalau kantornya terus bangkrut gimana? Ya, ya tawakal pokoknya. Dan dia nggak tahu gitu. Dalam perjalanan, dalam bekerja itu kita akan selamat atau tidak. Nah itu masalahnya ya, perlu tawakal itu supaya selalu dilindungi oleh Allah ya. Tawakkaltu 'alallah. Dan orang yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kata Nabi, pasti Allah akan memberikan dia rezeki seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Oh, burung tuh tidak pernah tahu makanannya ada di mana gitu. Tapi tiap pagi pergi dalam keadaan perut kosong, sore hari kembali dengan perut kenyang. Masih bawa juga buat anak-anaknya. Walaupun burung tidak pernah bawa karung. Ya, karena dia nggak punya kulkas. Itu. Ya udah, secukupnya saja buat anaknya udah. Besok terbang aja lagi. Itu. Ya, besok terbang lagi. Gitu. Tiap hari itu burung begitu. Tapi kan nggak ada burung yang murung stres begitu karena kemarau susah nggak ada makanan, nggak ada itu ya. Apalagi tiba-tiba lagi terbang jatuh begitu ya, lagi pusing tuh burung ya. Nggak ada kayaknya. No. Ya, setiap hari berkicau aja kalau pagi itu. Oh, menyenangkan orang itu, itulah burung begitu ya. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawna. Nah, sesungguhnya kekuasaan setan itu hanyalah mungkin dapat menguasai, mengalahkan, memaksa dan mempengaruhi siapa? 'Alal ladzina yatawallawnahu, terhadap orang-orang yang setia terhadapnya, yaitu yang selalu mentaati bisikannya. Nah, jadi kalau setan setiap bisikannya diikuti, jadi temen dah tuh. Nah, orang seperti itulah yang bisa dikuasai oleh setan itu, begitu.
Nah, makanya jangan diikuti ya kalau setan membisikkan sesuatu. Gitu. Masalahnya kalau bisikan setannya yang bangsa jin itu tidak berasa, karena dia muncul sebagai lintasan pikiran kita. Gitu, kita menganggap itu adalah pikiran kita dan menganggap itu benar, kadang-kadang begitu. Kalau bisikan setannya yang bentuk setannya teman kita, makan ketahuan. Wah, ini nggak bener nih, gitu. Udah, nggak usah diikuti, gitu. Nah, tapi kalau yang membisikkan setannya itu bangsa jin, nah, susah tuh, ya. Nah, siapa lagi? Jadi siapa lagi orang yang bisa dipengaruhi oleh setan itu? Jadi bi ta'atihi wal amali bi tazzinihi lisyarri wal batil. Jadi orang-orang yang selalu mentaati bisikannya serta mengikuti tazyinnya. Tazyin itu adalah penipuan dari setan, menganggap sesuatu yang buruk itu dipandang sebagai sesuatu yang baik. Itu tazyin. Nah, walladzina hum bihi musyrikun, dan siapa lagi yang bisa dikuasai oleh setan itu? Orang-orang yang mereka mempersekutukan dengan Allah, orang-orang musyrik. Haula'i humul ladzina yatasallatu syaitanu 'alaihim fayugwihim wa yudilluhum hatta yuhlikahum. Mereka inilah orang-orang yang bisa dikuasai oleh setan sehingga menyesatkan mereka dan akhirnya membinasakan mereka, nanti masuk ke dalam jahanam. Dan ketika orang-orang itu nanti menyalahkan setan, setan akan lepas tangan. Nanti di akhirat begitu yang terjadi. Mereka menyalahkan setan. Ini gara-gara setan nih ya Allah. Kata setan, kan saya mah cuma ngajak doang. Gitu. Kira-kira begitu tuh, ya. Dia nggak mau disalahkan tuh. Kurang ajar kan? Dasar setan gitu. Ya makanya jangan diikuti gitu. Jangan diikuti dia itu. Terus lanjutannya, wa iza baddalna ayatam makana ayah. Wa iza baddalna, dan apabila kami mengganti ayatan suatu ayat, makana ayatin, di tempat ayat yang lain, aina sakhna hukman bi hukmin akhar, yaitu maknanya kami menasakh, kami menghapus satu hukum dengan hukum yang lain, bi ayatin ukhra, dengan turunnya ayat yang menghapusnya. Nah, tidaklah demikian, melainkan apa? Wallahu a'lamu bima yunazzil, dan Allah tentu maha tahu, lebih tahu tentang apa yang diturunkan. Ya, qalu, orang-orang kafir itu berkata, innama anta muftar, sesungguhnya engkau Muhammad adalah pembuat kebohongan. Masa Quran kayak begini, plin-plan begini, kemarin begini hukumnya, sekarang ganti lagi. Nah, gitu kira-kira ya. Muhammad nih ngada-ngada nih, ngadi-ngadi aja nih. Itu buat kebohongan tuh. Anta muftar, katanya. Bal aksaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui hal tersebut. Padahal ya tentu Allah menasakh dalam Al-Quran itu karena ada kemaslahatan. Jadi ayat ini menjadi dasar bahwa di dalam Al-Quran itu ada terjadi nasakh dan mansukh. Ada ayat yang menghapus, ada ayat yang dihapus. Ada yang dihapus hukumnya saja, tetapi redaksi ayatnya masih tetap ada. Nah, ada yang dihapus redaksi ayatnya, tetapi hukumnya tetap berlaku. Ada yang begitu, ya. Misalnya, contoh, ya, yang ayatnya redaksinya masih ada, tetapi hukumnya sudah tidak berlaku adalah seperti ayat tentang puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Lanjutkan. Apa lanjutannya?
Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu. Dan bagi orang-orang yang berat mengerjakan puasa dan ia tidak mau puasa, silahkan, boleh diganti dengan fidyah. Dulu begitu. Tuh. Sanggup puasa tapi nggak mau puasa, boleh diganti fidyah. Di awal-awal Islam begitu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu itu fidyatun ta'amu miskin, ya. Iya. Cuma ayat itu terus kemudian dinasakh dengan turunnya ayat berikutnya. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan adanya bulan itu Ramadan, artinya sudah mengetahui masuknya Ramadan, maka hendaknya dia puasa. Nggak ada lagi pengecualian, siapapun wajib puasa. Nah, jadi hukum yang tadi nggak berlaku, tetapi tetap berlaku bagi orang tertentu. Siapa? Yang sudah tidak memungkinkan untuk puasa. Gitu. Seperti orang yang sudah lanjut usia dan tidak mampu puasa. Tapi kalau mampu puasa mah puasa aja, ya. Begitu. Nah, itu yang ayatnya masih ada, tapi hukumnya tidak. Nah, kalau yang ayatnya sudah tidak ada, tapi hukumnya masih tetap berlaku adalah, misalnya, ada dulu ayatnya itu, ya, asyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Seorang kakek dan nenek-nenek, tuh, apabila keduanya berzina, nah maka rajamlah keduanya. Itu ayatnya udah nggak ada sekarang, tapi hukumnya tetap berlaku karena itu sudah terakomodir dengan satu ketetapan hukum bahwa siapa yang melakukan zina dalam keadaan dia sudah menikah, muhsan disebutnya, wal muhsanat itu yang sudah punya suami, punya istri, maka hukumannya rajam. Dirajam itu diapain? Dilempari batu sampai mati. Jadi nggak ada ampun tuh, ya. Waduh. Kok kejam banget sih Islam? Ya sepertinya begitu. Ya padahal tidak. Justru untuk menimbulkan efek jera supaya yang lain yang mau melakukan hal yang sama menjadi mikir kan, kalau itu diterapkan. Dan orang yang menjalani hukumannya juga tidak begitu saja. Diminta untuk tobat dengan tobat yang sebenarnya, sehingga pada saat dia menjalani hukuman diharapkan dosanya sudah bersih. Jadi nanti di akhirat dia nggak akan dihukum lagi, gitu, ya. Makanya ada kisah perempuan yang hamil karena zina mendatangi Rasulullah kan, karena pengen dirajam, gitu. Karena dia takut, gitu, takut diazab nanti di akhirat. Itu mendingan di dunia dia dihukum, gitu. Baik, nah itu contohnya ya. Jadi ada nasakh, ada nasikh, ada mansukh. Kalau nasih itu yang menghapus, mansukh yang dihapus, ya, yang dihapus ketentuannya. Termasuk juga yang masih ada ayatnya tapi hukumnya tidak berlaku adalah membuat wasiat. Tuh. Ada ayatnya masih, ya. Al-wasiyatu lil aqrabin masih ada itu. Wajib membuat wasiat. Itu ayat berlaku ketika ayat-ayat waris belum turun. Nah, jadi ketika ayat waris belum turun, maka orang yang sakit atau bahkan orang yang mau tidur itu dianjurkan membuat wasiat, disimpan di bawah bantalnya. Itu.
Nah, wasiatnya apa? Membagikan harta peninggalannya begitu, berdasarkan wasiat dia itu. Nah, tapi setelah ayat waris turun, nggak ada lagi itu. Karena sudah dijelaskan semua ketentuannya dalam ayat waris itu. Gitu? Tapi tetap wasiat itu berlaku bagi orang-orang yang ada di luar ahli waris. Jadi kalau ada orang yang punya anak angkat misalnya, nah, dia pengen kalau orang tuanya meninggal nih dapat bagian, ya buat wasiat. Gitu. Saya berwasiat kalau nanti saya meninggal, berikanlah pada anak angkat saya ini sejumlah sekian. Ketentuannya tidak boleh lebih dari 1/3. Nah, karena sisanya untuk ahli waris gitu. Kalau ada hartanya. Kalau nggak ada, mau wasiatin apa? Nah, terus kalau kita misalnya nggak punya anak angkat, anak semua udah pasti dapatnya dari ketentuan waris, ya wasiatnya buat kita, termasuk yang dianjurkan nih dalam Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali, kalau mau tidur buat wasiat. Nah, termasuk wasiat adalah segala sesuatu yang akan menjadi beban kita nanti kalau kita meninggal dunia. Apa? Hutang. Catat yang rapi, tuh catatannya begitu Bu ya. Nah, jadi ada buku khusus tuh, catatan hutang. Catat yang rapi, kalau mau tidur simpen di bawah bantal. Kalau kita nggak bangun lagi, nah supaya anak nggak bingung, wah ada wasiat dari bapak nih tuh, wah dibuka, wah catatan hutang. Itu kan enak itu, kepada siapa aja dan berapa nilainya. Ya termasuk mungkin kalau punya tagihan juga ya, catat di situ. Karena hutang itu baik yang meminjam ataupun yang meminjamkan, perintah Qur'annya faktubuhu, catat. Gitu, catat. Coba pelajari itu di surat Al-Baqarah 282, ayat yang paling panjang di Quran sendirian itu, satu halaman satu ayat itu. Ya. Nah, di situ semua tentang itu. Qul nazzalahu ruhul qudus. Qul, katakanlah Muhammad bahwa yang telah menurunkan Al-Quran itu adalah Ruhul Kudus, artinya perantaraan Ruhul Kudus. Karena sumbernya mah dari Allah. Siapa Ruhul Kudus tuh? Malaikat Jibril. Jadi gelarnya itu adalah Ruhul Kudus. Jibril alaihi salam. Jadi yang membawa Quran itu baik yang menasah ataupun yang dimansuh, itu semuanya ya Jibril melalui perintah Allah, bukan sekehendaknya Nabi. Begitu maknanya. Jadi kenapa Nabi yang terus dituduh muftar tadi, mengada-ngada, membuat kebohongan ya. Gitu. Nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haq. Untuk apa adanya nasakh mansuh ini? Liyusabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Supaya meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman, menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang muslim yang berserah diri kepada Allah. Nah, itu tuh tujuannya ada nasakh mansuh itu adalah untuk meneguhkan hati orang yang beriman. Tasbitul lazina amanu ala imanihim wa islamihim, itu wa fakullama nazala Qur'anun, maka setiap kali turun Al-Quran izdadal mu'minuna imanan, maka bertambahlah imannya orang-orang yang beriman itu. Fahuwa kal gais, maka Quran itu seperti air hujan katanya, yanzilu alal ardi, yang turun ke bumi, kullama nazala izdadat hayatuha, setiap kali air hujan itu turun maka bertambah suburlah tanah di bumi ini. Begitu. Nah, sama. Jadi kalau kita pengen hatinya subur, makin tambah imannya, maka
pahami Qur'annya, ya, selalu dibaca Qur'annya. Tuh, insya Allah. Kan kalau cuma dibaca nyari pahala mah nggak dapat apa-apa itu. Ya, nggak ada yang dipahami kita. Itu nggak ada yang dipahami. Nah, insya Allah kalau dipahami makan cuman berapa ayat juga tuh, alhamdulillah begitu. Insya Allah ada ilmu yang kita dapat ya, gitu ya, walaupun mungkin banyak yang lupa, gitu. Tapi ya yang penting paham, ya, paham. Insya Allah, makanya istiqomah ya, ya istiqomah terus. Karena masih lama nih perjalanan kita, baru surat An-Nahl, ya, masih jauh, masih jauh gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah pertama, anjuran membaca isti'azah ketika membaca Al-Quran dengan lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini yang umum, walaupun tadi ada beberapa macam ya bacaan. Kedua, menjelaskan bahwa setan tidak dapat menguasai atau memberi pengaruh pada orang-orang yang beriman yang bertawakal kepada Rabb-nya. Lalu yang ketiga, setan hanya akan menguasai para walinya, yaitu orang-orang yang mentaatinya dan mempersekutukan Rabb-nya. Itulah wali setan. Oh, jadi ada wali Allah, ada wali setan. Siapa wali setan? Ya, orang-orang yang selalu mentaati setan. Nah, itu wali setan itu. Nah, jadi insya Allah kalau kita mau waliullah ya, itu wali Allah. Tapi nggak usah ngaku-ngaku gitu. Nah, siapapun bisa jadi wali Allah, karena wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa, gitu. Ya, sebutannya adalah wali Allah, orang yang dekat dengan Allah. Apa cirinya? Ya nggak ada cirinya wali Allah itu. Ya, karomah itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, dan bagi wali nggak penting dapat karomah. Takut malah yang benar-benar wali mah dikasih karomah. Gitu. Karena istiqamah aula minal karomah. Bisa istiqamah ibadah itu lebih utama daripada dapat karomah. Itu buat mereka. Ya, jadi kalau ada yang ngaku wali sengaja memamerkan bahwa ini loh saya dapat karomah begini, ya udah pasti bukan wali, ya, tukang sulap itu mah. Tuh. Nggak mungkin ada wali yang mempertontonkan karomahnya, nggak mungkin ada, ya. Wali no bisa menggandakan duit, menggandakan duit ke wali nih. Kemudian yang keempat, menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran terdapat nasikh dan mansukh. Dan yang kelima, menjelaskan faidah diturunkannya Al-Quran dengan adanya nasikh dan mansukh, yaitu meneguhkan hati orang-orang beriman. Karena orang beriman mah apapun yang datang dari Allah pasti diterima dan menambah keyakinan mereka, begitu. Tidak ada penolakan dari orang-orang beriman. Sebagai petunjuk agar terhindar dari kesesatan, serta kabar gembira bagi kaum muslimin dengan keberuntungan dan kebahagiaan dunia akhirat. Jadi intinya berarti selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran, insya Allah tidak akan tersesat jalan, ya. Ya sebagaimana pesan Nabi itu, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Ya, aku tinggalkan setelah aku tiada, kata Nabi, dua perkara yang kalau kalian pegang teguh dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya. Insyaallah sampai ayat 102. Aduh, masih panjang ya, berapa ayat lagi nih? Masih banyak nih An-Nahl nih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita cukupkan dulu, kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Ada pertanyaan enggak? Silakan.
Oh, yang bismillah ya. At-Taubah itu isinya terutama di awal-awal surat itu berkaitan dengan peperangan. Nah, sehingga dianggap substansinya itu tidak relevan dengan kandungan dari Ar-Rahman Ar-Rahim yang ada di bacaan basmalah itu. Makanya tidak dimunculkan di situ. Ya. Jadi kalau baca surat Baro'ah atau At-Taubah cukup ta'awuz saja. Ya, langsung baca ayatnya. Tapi kalau sudah di tengah, kita udah berhenti misalnya gitu. Nah, mau mulai lagi melanjutkan surat itu, ya enggak apa-apa pakai bismillah. Nah, terutama yang di awal surat itu kan. Baro'ah. Surat Baro'ah atau surat At-Taubah. Ya betul, tadi itu belum saya singgung ya. Nah, jadi semua surat itu pasti diawali bismillah kan. Nah, kecuali yang Baro'ah. Ada juga yang berpendapat bahwa karena itu adalah masih bersambung dengan ayat sebelumnya. Itu berpendapat seperti itu. Makanya nggak dikasih pemisah. Itu bismillah ya. Nah, itu ada beberapa pendapat ulama. Ada lagi? Ya. Ya, nasih itu yang tadi contohnya. Ada yang menghapus, ada yang dihapus, gitu. Jadi yang seperti ketentuan ayat tentang waris itu nasih, menghapus ketentuan tentang wasiat. Nah gitu. Nah, ya ayat tentang wasiat berarti di statusnya itu mansukh. Gitu disebutnya ya. Nah, mansukh, dihapus gitu. Contohnya begitu. Dan masih ada beberapa ayat lain. Nah, itu kalau mau dikaji secara khusus, nah itu bisa dicarilah ya. Ada materinya khusus tentang nasikh mansukh di Al-Qur'an itu. Ya, lanjut. Siapa lagi? Ya, tapi ketentuannya tetap. Iya, kalau mau dimuat semuanya lebih ya. Makanya 6.666 ayat kan bukan mutlak segitu. Ya. Ya tidak juga. Coba kalau benar-benar dihitungnya enggak segitu ya. Enggak segitu. Itu hanya untuk mendekatkan saja ya. Mendekatkan saja. Karena ya seperti penempatan ayat kan juga berbeda-beda para ulama itu ya. Berbeda-beda. Bukan. Seperti ayat yang tadi Fatihah kan ada yang bismillahnya jadi ayat pertama begitu, tapi kan ada yang enggak juga itu. Nah, tapi kalau dalam penulisan seragam sih. Kalau penulisan makanya standarnya mushaf Utsmani semuanya. Itu dalam penulisan tetap kan dimunculkan bismillahirrahmanirrahim. Itu hanya yang berpendapat itu bukan bagian Fatihah, itu ya sama seperti di surat lain berarti kedudukannya. Bismillahnya itu hanya pemisah antar surat. Nah, tetapi Bismillahirrahmanirrahim yang disepakati adalah bagian dari surat An-Naml. Ketika mengisahkan surat Nabi Sulaiman yang berkirim surat ke Ratu Bilqis, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ayat Quran gitu. Ya. Tapi kalau yang di awal tiap surat itu turun secara khusus sebagai pemisah antar surat gitu. Baik, cukup. Oke, kita tutup dengan kafaratul majlis. Insyaallah ketemu lagi Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.